Pena. Kalau minggu lalu itu BCAD, tiba-tiba juga saya pas datang ada Cipeti itu Diamond Cutter 2 ya, Bu Kiki, Bu Peti itu mereka ya adalah pencetus awal Diamond Cutter. Nah, ya Pina cerita Pena gitu. Jadi waktu itu kami BCAD di Panti Asuhan Abigail karena boleh datang gitu. Cerita Pena. Oh, itu kan ada anak-anak di sana, jadi seru tuh Bu Ikoy kita. Mereka kan anak-anak tuh nampilin dance segala macam, terus saya nggak mau kalah juga, biar saya pakai kacamata dulu, terus nih kakak nggak mau kalah, keren kayak kalian tadi pakai kacamata. Habis itu baru saya buka kacamata bercerita Pena, lucu, seru. Nah, oke, kita cerita Pena ya. Nanti silakan, ini kan ada tanya jawab juga, jadi bukan jebakan tapi pertanyaan yang bisa dijawab gitu ya. Nah, ini benda yang saya pegang ini kita menyebutnya apa ya? Bolpen. Bolpen. Yang lainnya? Pena. Bolpen. Ya. Jadi kita menamakan ini bolpen atau pena. Lalu ketika saya menggoyang-goyangkan pena ini dan ada seekor anak anjing yang datang, dia akan mengatakan ini apa? Mainan. Mainan. Ada lagi? Tulang. Tulang. Jadi dia akan mengatakan pena tadi sebagai mainan gigitan ya, anak anjing. Jadi siapa yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya betul benar. semua. Jadi kita benar, anak anjing pun benar. Nah, lalu sebenarnya yang mengatakan ini pena, penanya yang bilang dia pena, tangannya boleh ikut ya. Apakah pena yang bilang saya pena? Betul. Lalu kita yang bilang ini pena. Kita yang bilang itu pena. Ya. Karena kalau dia bisa bilang saya pena, dia juga akan bilang ke anak anjing itu bahwa saya bukan mainan gigitan loh, saya ini pena bukan mainan gigitan. Dan anak anjing itu akan ambil penanya untuk dia nulis surat cinta ke temannya di tetangga lain gitu ya. Nah, lalu kita semua ada di Zoom meeting ini, kemudian kita keluar dari Zoom meeting ini, pena ini saya letakkan di sini. Kita tidak, kalian semua di sini nggak ada yang lihat, saya juga nggak lihat. Pena itu menjadi apa dong? Nggak ada, hilang. Hilang ya penanya ya? Ya, nggak berarti. Ya, saya nggak ada, kita semua di Zoom meeting ini nggak ada lihat penanya, anak anjing tadi juga nggak ada lihat penanya. Pena ini hanya sebuah benda yang bukan apa-apa yang ada di atas meja itu, ya. Jadi pena itu bukan apa-apa, dia hanya sebuah benda kosong, netral. Gitu. Lalu saya masuk lagi, datang lagi ke meja sini, kan saya ingat masih ada Zoom meeting nih sama Ko Abe. Saya datang, oh iya itu pena saya gitu kan. Oh, udah gitu datang lagi anak anjing dilihat, itu mainan saya kan gitu. Jadi semuanya dari kita yang melihat ini pena, karena kita punya bibitnya bahwa ini adalah pena. Lalu coba kita, karena kita yang bilang ini pena, coba kita bikin dia jadi sesuatu, kan dari kita yang mau bahwa dia pena, kita yang mengatakan dia pena. Berarti bisa dong kita bikin dia sebuah pena emas, batang emas yang bertatakan berlian. Coba kita sama-sama tutup matanya, kita doa, kita mantra, kita pakai energi apa yang kita bisa. Sekarang buka mata kita, apakah dia sudah berubah? Enggak. Tetap ya, dia tetap sebuah pena, tidak menjadi pena batang emas, tidak ada mahkota berliannya, hanya pena biasa.
Ya, karena itulah bibit yang kita tanam dari awal bahwa kita melihat ini pena, gitu ya. Jadi kita mungkin sering meminjamkan orang pena, kita juga mendengar dulu bahwa ini pena, jadi kita melihat ini pena. Sebenarnya pena ini, cerita pena ini adalah prinsip dasar dari teori diamond cutter, yaitu give what you want, berikan yang kita inginkan. Berikan terlebih dahulu yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkannya, gitu ya. Nah, pena ini melambangkan tentang kesehatan, tentang keharmonisan, tentang keuangan. Tuh. Karena kan hanya itu, untuk orang bahagia hanya 3 itu ya, kesehatan, keharmonisan, dan keuangan atau kesejahteraan. Itu adalah 3 hal yang menghasilkan kebahagiaan. Dan pena ini adalah melambangkan ketiganya untuk kita bahagia. Jadi kita bisa mengalami kesehatan yang baik, yaitu itulah penanya kita yang kita pernah juga tanam. Ya, kita bisa melihat keharmonisan yang baik, itulah yang kita pernah tanam. Kita bisa melihat keuangan yang baik, itulah yang pernah kita tanam. Ya. Jadi misalnya kita dalam satu pekerjaan, ini tentang keharmonisan misalnya. Kok bosnya cuma 1 loh, bosnya cuma 1, tapi kok saya mengatakan bosnya itu baik, ada lagi teman mengatakan bos itu baik, ada teman lagi mengatakan bos itu galak. Loh, kok dia 1 orang kok bisa macam-macam, ada yang mengatakan dia bawel, ada yang mengatakan dia pemarah misalnya ya. Nah itu karena pena tadi, pena kita berbeda-beda, gitu ya. Jadi 1 orang bos itu juga berbeda-beda kita melihatnya. Itu sebagai contoh. Sama seperti ketika kita mengalami pandemik ini, semua orang bahkan seluruh dunia mengalami pandemik ini. Ya harusnya sama, tapi kok ada orang yang memiliki peluang baik ketika pandemik ini, ya. Nah, tentu saja banyak yang sudah ditanam sebelum pandemik ini, ya. Dan memetik buahnya ketika sedang pandemik, gitu. Jadi itulah yang disebut dengan teori pena. Dia hanya melambangkan sesuatu yang pernah kita tanam. Itu kok. Thank you. Even itu cuma kita ngelihat itu termasuk pena kita ya. Bagi orang awam kan itu masih nggak dapat ya, Cipina ya. Coba mungkin dijelaskan lebih detail. Kalau kita melihat itu berarti itu juga pena kita kayak gitu. Betul, Malah iya. kayak nonton berita atau apa kayak gimana ya itu pena kita. Nah, itu yang kadang-kadang susah dijelaskan ya. Kayak begitu. Iya, iya. Kan bisa jadi ini misalnya kita nonton berita aja, itu kalau itu pena kita pas tentang misalnya keharmonisan misalnya. Pas kita nonton lagi berita KDRT kan gitu. Berarti itu bunganya kita tuh. Istilahnya lingkungan kita. Berarti kita masih menanam gitu. Kalau kita masih melihat, mendengar, itu tuh kita masih ada bibitnya itu kok maksudnya ya. Oh. Jadi begitu kita Ibaratnya masih kayak mendengar, vibrasinya ketarik ya. Kayak law ya. of kayak vibrasinya ketarik ya, law of attraction Iya, kayak gitu ya. betul. Lebih gitu ya. Ya, kalau kita sudah tidak ada bibitnya, itu kita tidak mendengar. Bisa jadi orang itu cerita, kita datangnya telat, nggak dengar, bukan telat ya, tapi maksudnya kita lagi ngapain gitu, kita lagi melakukan sesuatu, akhirnya kita nggak dengar atau kita tidak lihat gitu loh kok. Itu kalau benar-benar sudah tidak ada bibitnya. Tuh. Oke teman-teman, dari cerita pena ini dengar, masih ada pertanyaan? Melihat, itu masih ada bibitnya. Ya kok? Iya. Ya, teman-teman di sini ada pertanyaan tentang cerita pena? Iya kok, saya pengen ini sedikit. Kadang-kadang ini ya Cipina, kita ke 1 orang juga kadang nih kita mau cerita, tapi kalau misalnya ada orang tertentu yang kita kayaknya sama dia males deh cerita yang jelek-jelek gitu loh. Berarti dia memang bibitnya bagus ya, karena orang itu kadang orang itu happy gitu. Jadi kita kalau mau deket dia juga happy, kesusahan kita kayaknya hilang. Padahal kita misalnya baru ada masalah nih, tapi kayaknya sama dia
sama dia mah udahlah cerita happy aja lah, karena dia juga kayaknya bawa vibrasi tuh menggembirakan, kayaknya fun gitu ya. Itu termasuk bibit gini dia ya gitu ya, Ci ya. Iya, betul. Iya. Jadi iya kan ada yang ketemu orang maunya kayaknya aduh kalau ketemu dia maunya curhat, ada yang mau ketemu orang tertentu kayaknya kayaknya udahlah ini gitu. Cuma karena udah belajar bibit kan ya belakangan maksudnya jarang-jarang ini juga lah apa kadang juga kita kayaknya ngerasa udahlah males juga cerita gitu ya. Berarti bibitnya udah makin berkembang ya Cipina orang-orang ya. Jadi kita juga udah males deh gitu cerita. Mendingan yang fun-fun aja gitu. Cik, curhat juga kalau kita udah kembali ke pena, curhat juga mesti hati-hati juga. Itu karena curhat itu juga nanam bibit kan, Cik? Karena udah nggak kepengen juga, Cik. Udah nggak kepengen mau cerita juga maksudnya otomatis gitu kayak ada alarm gitu maksudnya ya kamu habis ngapain gitu ya udahlah gitu kita udah ada awareness sendiri gitu kayaknya udah mau cerita apa gitu mau ngeluhin apa ya udah kayaknya udah otomatis lah gitu ya udahlah gitu kayaknya juga jadi nggak perlu lagi gitu untuk makin lama ya kalau makin kita praktis terus kayaknya kita latihan gitu ya gitu tapi kalau dulu kan aduh kayaknya ada apa gitu susah wah ini curhat gitu tapi kalau sekarang pikir-pikir apa yang mau dicurhatin ya udahlah maksudnya itu paling mikir gitu abis nanam apa gitu kan abis ngapain gitu kayak yang misalnya peraturan itu saya ngerasa penting karena kalau aku kan orangnya suka bandel juga kadang-kadang misalnya yang puteran tuh harus ngelaluin puteran aku tuh suka motong gitu kan pikiran udahlah nggak usah muter lah jauh gitu tapi yang aku kerasa ya Ci itu loh aku sering banget kalau misalnya ada orang nih yang misalnya kadang kan udah ada aturan kayak aku di properti misalnya aku sama agen kerja sama gitu harusnya aturannya misalnya aku ngurusin pihak penjual gitu nah dia ngurusin pihak pembeli karena pembelinya dari dia tapi karena aku kayaknya suka nggak ngikutin aturan jadi dia juga sering motong loh sering motong maksudnya tiba-tiba dia minta nomor telepon klien pemilik saya gitu kan gitu jadi saya sekarang takut juga saya pikir-pikir iya ya bener juga ya saya suka nggak ngikutin aturan sih iya jadi kayaknya kayak preman gitu loh nggak ngikutin peraturan gitu jadi saya ngeri juga deh sekarang saya muter aja deh kata suami muter aja beda sedikit katanya saya bilang iya dia bener juga ya ngeri juga deh gitu. Ada pertanyaan Cici, itu ada pertanyaan suami nggak support untuk tanam bibit Cici. Nih nanya ke siapa? Nanya ke dirimu Cipina. Apa tuh? Tanya apa? Di chat. Ya, nanya ke Cipina. Kalau misalnya suami menghalangi itu gimana? Yang menghalangi kita untuk Cipina. Seperti menolong orang lain dan menyumbang. Sembunyi nggak enak kalau beliau tahu dimarahi. Nah itu bibit apa Cipina? Nah kalau itu ya ini kan tadi kalau dengan sikap maksudnya kita masih belum bisa tadi menyumbangnya dengan pikiran dengan kata-kata dulu gitu. Kalau menyumbang berupa bentuk donasi itu kan masih ke KTP. Saya itu menyingkatnya KTP. K kata-kata, P itu perilaku. T itu tindakan, P itu perilaku. Jadi KTP itu berarti kita pakai yang T dan P-nya aja. Yang K dan P-nya aja, kata-kata dan pikiran aja dulu. Nah, yang tindakannya nanti dulu gitu. Oke. Jadi ya kita bisa mensupport orang dengan kata-kata kita, memberikan motivasi dan inspirasi melalui kata-kata kita, kemudian bisa mendoakan melalui pikiran kita, gitu ya. Ya dok, jelaskah dok? Ada pertanyaan lanjutan, silakan. Kalau hanya misalnya ada kejadian apa gitu, kesian tuh si itu apa sakit, cuma kasihan tok aja, nggak ada tindakan, cuma umumnya orang cuma bilang ya kasihan tok aja nggak bisa dong kalau nggak ada tindakan. Didoakan bisa Cici.
Didoakan kan kita bukan hanya kasihan, tapi kita mendoakan dia atau kita menginformasikan ke orang lain yang dia juga bisa berdonasi gitu. Sementara kita masih diiniin tadi suami maksudnya, nggak boleh. Iya, kita belum bisa bantu, jadi kita bilangin ke informasi ke teman yang mungkin bisa bantu. Itu berarti satu usaha. Iya. Satu usaha juga dong itu. Ya pinter-pinter Betul. kita lah. Kayak misalnya ada saudara susah. Kita saudara misalnya berapa orang yang mana kita belum bisa, tapi kita cari kakak kita apa adik kita, yuk kita bantu. Iya. Ya itu namanya usaha loh. Betul. Iya, Bukan hanya kata-kata tok, itu usaha. Nah, Tetap nanti tindakan. dengan pelan-pelan nanti berubah tuh sikap suaminya tuh. Nah, itu ada orangnya tuh kayaknya tadi WA. Coba sharing Willy Hasim. Pak Willy Hasim.